Apabila Kabut Turun, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Edi menggeliat beberapa kali, lalu membuka matanya dengan berat. Matahari sudah tergelincir ke barat, dan sinarnya menerobos masuk kamarnya lewat jendela kaca. Edi melipat lengannya di bawah kepala, menatap langit biru di luar. Hanya orang tolol sajalah yang mau melepaskan miliknya yang berharga, hanya karena harga diri yang berlebih-lebihan. Kata-kata Bu Kris beberapa hari yang lalu itu kembali berdenging di telinganya. Milik yang berharga. Nani, anak-anak, rumah tangga, bukankah semua itu miliknya yang sangat berharga, yang harus dilindungi dan dipertahankannya? Nani mencintainya, anak-anak yang membutuhkan dia. Nani, keluh Edi penuh sesal. Aku akan kembali. Kita tidak dapat berpisah ternyata. 2 bulan berpisah telah membuka mataku bahwa aku terlalu mencintaimu, terlalu membutuhkan engkau dalam hidupku. Ya, barangkali aku terlalu sombong kemarin. Aku tidak pernah menyadari ketulusanmu. Aku tidak pernah bersyukur. Aku hanya menuntut, hanya menyesali, hanya kecewa. Edi turun dari tempat tidur dan melangkah keluar dari kamar. Diraihnya handuk dan pergi ke kamar mandi. Ketika melewati dapur, dilihatnya pelayannya. Dia sekarang mempunyai pelayan wanita berumur 50-an, sedang menanak nasi. "Pak," panggil pelayan itu ketika melihatnya. Edi berhenti. Pelayan itu bergegas pergi ke kamarnya. Sekejap kemudian, dia keluar lagi dengan sepucuk surat di tangannya. "Ada surat untuk Bapak. Tadi pagi diantarkan Pak Man yang sering mengantar Den Rina dan Den Yoyo ke sini," katanya sambil memberikan surat itu. "Diantar Pak Man? Pasti surat dari Nani." "Ah ya, dia kenal sekali tulisan tangan yang tertera pada amplop itu." "Kenapa baru sekarang kau berikan? Kenapa tidak kau taruh di mejaku saja?" tanya Edi setengah marah. "Siapa tahu surat ini penting." Maaf Pak, saya lupa," sahut pelayan itu ketakutan. Edi tidak menjawab lagi. Dibawanya surat itu ke kamarnya. Pikirannya sibuk menerka apa kira-kira yang ditulis Nani. Surat itu tampaknya cukup tebal, entah apa saja isinya. Edi menyobek sisi amplop itu dan mulai membacanya. "Mas Edi yang baik, aku menyadari kini bahwa aku memang bukan wanita yang baik. Aku dapat mengerti perasaanmu. Aku mengerti seorang laki-laki tidak pernah mau dikalahkan oleh seorang wanita. Walaupun sungguh mati, aku tak pernah berniat mengalahkanmu. Bahkan tak pernah terpikir olehku bahwa ada semacam persaingan karir di antara kita. Kalau ada kalah menang, bukankah berarti ada kompetisi? Mas Edi,
Selama ini aku menyangka engkau bangga akan karirku. Bukankah dulu engkau yang begitu bersemangat mendorongku untuk terus belajar? Karena itulah, aku sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam hatimu ada semacam perasaan tidak senang. Mas Edi yang baik, apakah aku harus mengubah wajahku supaya menjadi jelek dan membakar uang yang kuperoleh supaya aku tidak kaya? Mas Edi, kalau aku berdandan, kalau aku bekerja dan memperoleh uang, semua itu adalah karena kau. Bukan karena aku ingin menunjukkan kelebihanku, tapi karena aku mencintaimu. Aku ingin memberikan segalanya yang kupunyai, segalanya yang ada padaku untukmu. Dan kalau aku terpaksa seringkali meninggalkan rumah, itu adalah risiko yang kuhadapi dari karir yang kupilih, yang semula kukira juga kau pilih. Mas Edi yang baik, tempat bagi seorang wanita memang adalah rumah tangganya. Selama ini aku telah melupakan itu. Aku lalai, dan aku akan memperbaiki kesalahanku. Aku akan meninggalkan kesibukan yang selama ini menjeratku dengan erat. Apa artinya karir tinggi, kesuksesan yang melimpah, kalau itu membuat rumah tanggaku berantakan? Kalau itu memisahkanku dari suami dan anak-anak yang kucintai? Mas Edi, aku ingin memperbaiki kesalahanku. Sayang, engkau tidak memberiku kesempatan. Aku menyesal mengapa tidak pernah menyadari ini sejak dulu. Aku menyesal mengapa Mas Edi tidak pernah menegurku dan sekarang menjatuhkan vonis tanpa memberi kesempatan padaku untuk membela diri. Mas Edi, aku tidak punya apa-apa sekarang. Engkau telah meninggalkan aku, Rina dan Yoyo, karena kesalahanku juga lebih mencintaimu daripada aku. Mereka akan memilih tinggal bersamamu setelah kita berpisah. Karir, apa artinya karir bagiku sekarang? Aku membenci karirku karena dialah yang telah menghancurkan hidupku. Tidak ada sesuatu pun yang kumiliki di sini, hanya kepedihan. Tetapi aku tidak ingin dihancurkan oleh kepedihan. Ada sebuah rumah sakit yang menawarkan tempat padaku di Jerman. Dan kupikir lebih baik aku ke sana. Barangkali aku pengecut karena aku melarikan diri dari kepedihan ini. Walau sebenarnya kepedihan itu tak akan hilang kemanapun aku pergi. Tapi berdekatan dengan orang-orang yang kusayangi tanpa aku dapat memiliki mereka, sungguh berat bagiku. Terlalu berat. Mas Edi yang baik, aku ingin menjual rumah beserta segala isinya dan menyumbangkannya untuk usaha kemanusiaan. Tapi karena semua itu atas namamu, aku tidak dapat melakukannya. Bersama ini kusertakan semua surat-surat itu. Terserah mau kau apakan. Tapi aku yakin kau tidak akan sudi memakainya lagi, bukan? Sesudah itu, jemputlah anak-anak. Sebab jam 5 sore ini aku akan berangkat menuju tempatku yang baru. Di bawah ini ada alamatku di Jerman. Kirimkanlah surat cerai itu kalau sudah selesai. Mas Edi, semoga kau puas dan bahagia dengan hidupmu selanjutnya. Salam, Nani. Edi melemparkan surat itu dan dengan mata nanar mencari jam tangannya. Ditatapnya jarum jam itu dengan nafas seakan terhenti. 5 kurang 20 menit. Tuhan,
Seperti orang gila, Edi memakai bajunya dan berlari ke jalan mencegat taksi. Beruntung, sebuah taksi muncul begitu dia sampai di jalan besar. "Ke airport, ke Halim!" teriaknya sambil melompat ke dalam taksi. Tanpa banyak bicara, sopir taksi menginjak pedal gas dan mobil itu melesat membelah riuhnya lalu lintas. Beberapa kali Edi memukul jok mobil dengan geram ketika supir terpaksa memperlambat taksi karena jalan macet. Taksi belum berhenti benar ketika Edi membuka pintu dan melompat keluar. Diberikannya 3 lembar ribuan pada sopir taksi itu, dan tanpa menunggu uang kembalinya, setengah berlari dia menuju airport. Ditolakkannya orang-orang yang menghalangi jalannya, dan setelah 4 kali dimaki orang yang kena sikutnya, dengan nafas hampir putus, Edi sampai di ruang tunggu. Dan begitu kakinya menginjak ruang itu, sebuah pesawat DC-10 tengah meluncur dan mengangkat tubuhnya yang besar ke angkasa. Edi berdiri kaku dengan mata terpaku pada burung baja yang mulai mengangkasa itu. Tubuhnya lemas ketika menyadari apa artinya semua itu. Dicarinya kursi, dan selama beberapa saat dia duduk dengan pikiran kosong, tak mampu berpikir apa-apa. Melintas di ruang matanya pelayannya yang pelupa, jalan-jalan yang macet. Bangsat semuanya. Tapi tunggu, apa betul itu pesawat terbang yang membawa Nani? Edi bangkit dan dengan sekali langkah telah berdiri di samping seorang lelaki tua yang sejak tadi mengawasi pesawat terbang itu dengan senyum di bibirnya. "Pak, apa betul itu pesawat terbang yang menuju Frankfurt?" tanyanya. Pak tua itu menoleh dan menganggukkan kepalanya tanpa kehilangan senyumnya. "Ya, anak saya dibawa suaminya, orang Jerman, ke negaranya. Mereka pasangan yang harmonis sekali. Menikah 3 bulan yang lalu. Dan sekarang anak saya sedang hamil 2 bulan. Dia cantik sekali. Saya akan mempunyai cucu yang..." Edi meninggalkan calon kakek yang sedang bersukacita itu tanpa menunggunya selesai bercerita tentang anaknya. Edi menyimpan kedua belah tangannya ke dalam saku celananya. Kepalanya tunduk. Matanya yang setengah terpejam menatap ujung sepatunya yang bergerak lambat. Melangkah terpatah-patah. Seolah tanpa diperintahnya kaki itu telah bergerak sendiri. Edi merasa berat meninggalkan ruang tunggu itu. Tapi apalagi yang diharapkannya? Keajaiban apa yang masih ditunggunya? Nani telah pergi. Dia terlambat. "Nani," bisik Edi lembut, tapi penuh semangat. "Tunggulah. Aku akan menjemputmu ke sana. Aku akan bekerja keras atau mencari pinjaman uang. Kalau toh tidak berhasil, aku akan menjual milik kita dulu. Yang penting kau harus kembali, harus pulang selekas mungkin. Kau tidak boleh terlalu lama menyiksa diri di sana." "Tidak, akulah yang menyiksamu. Aku yang menyia-nyiakan engkau. Sabarlah Nani, tidak lama. Jangan kau tutup dulu hatimu. Jangan kau bekukan dulu cintamu. Jangan." Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.